Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas masalah fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP pada Microsoft Excel. Oke, rumus Excel VLOOKUP dan VLOOKUP itu adalah rumus yang paling sering digunakan untuk membuat lookup function untuk melihat data secara vertikal atau horizontal. Ya, jadi kita ingin mencari suatu nilai dari sebuah tabel referensi, baik itu kita lihat secara vertikal ataupun horizontal. Kita bahas satu persatu ya. Fungsi VLOOKUP itu apa, kemudian fungsi VLOOKUP itu apa ya. Jadi fungsi VLOOKUP ya, fungsi VLOOKUP itu digunakan untuk melihat data secara vertikal, yaitu datanya diurutkan secara vertikal dan mengambil nilai dari suatu tabel array, di mana data ring referensi, ini kata kuncinya data ring referensi, terletak pada kolom pertama ya. Jadi kata key-nya, data kuncinya, primary key kalau dalam istilah database itu terletak pada kolom pertama. Jadi rumus VLOOKUP, vertical lookup ya, VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value, data yang ingin kita cari, nilai yang akan kita cari, kemudian tabel array ya, tabel yang akan menjadi referensi lookup value tadi ya. Kemudian kolom indeks 6 itu adalah urutan kolom yang akan dilihat atau ditampilkan hasilnya. Kemudian lagi ada ring lookup ya. Ring lookup adalah argumen opsional, bisa diisi atau tidak, yang dapat didefinisikan sebagai boolean true atau false. True berarti fungsi melakukan pencocokan data berdasarkan atau mendekati cocok atau approximate match. Secara default fungsi bernilai true ya. Jadi kolom pertama akan kita jadikan referensi dari sebuah tabel array, harus berisi data numerik yang diurutkan dari kecil dan besar ke besar. Kemudian false berfungsi untuk melakukan pencocokan data secara tepat, exact match. Jika data yang diuji tidak cocok, maka hasilnya adalah sama dengan NA ya. Di sini ada contoh soal ya, contoh soal. Di sini ada data nama karyawan, kemudian golongan, kemudian masa kerja ya. Kemudian kita disuruh mencari gaji pokoknya berapa dan tunjangan masa kerjanya berapa. Nah, data golongan ini ya, data golongan ini akan kita cocokkan dengan tabel golongan ya, tabel golongan. Kemudian untuk yang masa kerja sendiri, untuk mendapatkan tunjangan masa kerja, kita patokannya menggunakan tabel masa kerja ya. Di sini ada penjelasannya, ada keterangannya. Kalau golongan 2A itu gaji pokoknya 1.200.000, kemudian golongan 2B 1,5 juta dan seterusnya. Nah, yang dimaksud tadi kolom yang akan dijadikan referensi ini kolom yang pertama ya. Jadi kalau tabel golongan, jadi kolom yang pertama ini akan kita jadikan referensi atau akan kita jadikan nilai yang akan kita bandingkan dengan data golongan yang di atas ya. Sama dengan juga dengan masa kerja ya. Jadi kolom pertama ini akan dijadikan sebagai referensi ya. Jadi akan kita bandingkan. Kalau misalkan golongan 2A di sini datanya 2A, kita akan cari di sini apakah di data tabel golongan ada nggak yang
golongannya 2A. Kalau ketemu nanti akan muncul hasilnya ya. Kalau tidak ketemu nanti akan hasilnya menjadi NA ya. Akan kita coba ya langsung di latihannya. Oke. Sini saya sudah siapkan latihannya ya, simulasinya biar paham tentang fungsi VLOOKUP ya. Oke, terlebih dahulu kita buat tabelnya seperti ini ya. Nama karyawan, golongan, kemudian masa kerja, gaji pokoknya kita kosongin, kemudian tunjangan masa kerjanya juga kita kosongin. Kemudian kita buat tabel referensi. Tabel golongan yaitu berisi kolom golongan dan kolom gaji pokok. Kita isi datanya ya. Kalau 2A gajinya 1.200.000. Kalau 2B itu gajinya 1.500.000 ya. Kita buat seperti ini ya. Oke, kita buat. Kalau sudah ya. Nah, yang tabel yang kita buat ini ya, kita definisikan menjadi nama tabelnya tabel gapok ya. Namanya gapok, gaji pokok. Kemudian untuk yang masa kerja sama, kita buat dulu tabelnya. Tabel referensi masa kerja. Oke, kita buat. Anggaplah sudah selesai. Kemudian kita definisikan tabelnya. Namanya kita ganti, namanya tunjangan. Oke. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, langsung kita mencari gaji pokoknya dengan nama karyawan Doni. Di sini golongan si Doni itu golongannya 2A. Nah, kalau kita mencari dari tabel referensi golongan, seharusnya gaji Doni itu adalah 1.200.000. Gimana cara menampilkan datanya ya agar hasil gajinya Doni ini nanti hasilnya 1.200.000, yaitu kita gunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi data golongan yang sudah kita buat ini akan kita jadikan nilai referensinya ya, nilai referensinya. Oke, kita langsung buat. Dimulai dengan rumus sama dengan VLOOKUP ya, buka kurung, lookup value ya, lookup value nih. Nilai yang akan kita cari apa? Yaitu kolom BA2. Kemudian tabel array. Tabel array tadi kita sudah buat, kita sudah definisikan. Kita blok saja ini ya. Nama tabelnya tabel gapok. Kemudian kolom indeks 6 ya. Nah, kolom indeks 6 ini apa? Yaitu kolom mana yang akan kita tampilkan hasilnya? Apakah kolom nomor 1 atau nomor 2? Karena ingin kita tampilkan adalah gaji pokoknya, maka di sini kita buat 2 ya. Jadi kolom 1, kolom 2 ya. Kemudian di sini ada rank lookup value, yaitu true atau false. Karena ini tipe datanya bukan numerik ya, maka kita pilih false, harus sama. Jadi kodenya harus sama dengan 2A. Apakah ada di tabel referensinya atau tidak ya. Kita pilih false ya. Kemudian tutup kurung, enter ya. Jadi Doni dengan golongannya 2A, gajinya 1.200.000, kita cek di tabel referensi.
Apakah benar? Oh, ternyata benar ya. Dengan golongan 2A gajinya 1.200.000. Yang bawah tinggal double klik. Oke, dapat ya. Jadi Lukman dengan golongan 2B, jadi gajinya 1.500.000 benar atau tidak, kita cek di tabel referensi 2B. Gajinya 1.500.000. Coba kita cek lagi Freddy, golongannya 3B, benar nggak? Gajinya 2.800.000, kita cek. Oke, sudah benar ya. 2.800.000 ya. Nah, untuk menentukan tunjangan masa kerja, di sini ada tabel referensi masa kerja. Kalau dia masa kerjanya 5 tahun ya, 5 tahun, maka tunjangannya adalah 2,5% dari gaji pokok ya. Dan seterusnya. Kalau dia masa kerjanya 5 sampai 9 tahun, berarti tunjangannya yaitu 2,5% dari gaji pokok. Nah, kalau dia 10 tahun sampai dengan 14 tahun, tunjangannya yaitu 5% dari gaji pokok dan seterusnya. Gimana cara menjawabnya? Oke. Diawali dengan rumus sama dengan VLOOKUP ya. Lookup value-nya apa? Yaitu masa kerja. Ya, berarti kolom C2. Kemudian tabel array-nya di sini tadi kita sudah definisikan namanya, yaitu kolom tunjangan. Data yang dihasilkan, data yang ditampilkan adalah kolom kedua, yaitu besarnya tunjangan berapa persen, yaitu 2%. Berarti kolom kedua, ini kolom ke-1, ini kolom kedua ya. Kemudian ring lookup, karena ini tipe datanya adalah numerik ya, maka kita pilih true ya. Kemudian besarnya tunjangan, karena besarnya tunjangan itu dari gaji pokok, maka kita langsung kalikan dengan kolom gaji pokok ya. Kemudian enter ya. Jadi kita lihat nih, karena masa kerjanya 20%, masa kerjanya 20 tahun ya, maka tunjangannya di sini adalah 10%. Benar ya? Jadi 1.200.000 dikali 10% hasilnya 120.000. Oke. Yang bawahnya tinggal tarik. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut dengan penjelasan fungsi VLOOKUP ya. Oke, jadi fungsi VLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk melihat data secara horizontal ya. Kalau tadi secara vertikal, di mana kolom referensinya itu dari kolom yang pertama ya. Ini kalau yang VLOOKUP, yang jadi data referensinya itu berdasarkan dari kolom yang pertama. Tetapi kalau untuk VLOOKUP ya, itu data referensinya itu pada baris yang pertama ini. Nih. Nah, ini ya. Jadi ini akan menjadi data referensi. Ya. Ini beda ya. Jadi kalau VLOOKUP tadi secara kolom di kolom pertama, tetapi kalau dia VLOOKUP jadi data referensinya itu adalah baris yang pertama yang akan dijadikan data referensi ya. Rumus VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value, nilai yang akan kita cari, tabel array, tabel referensi yang akan kita jadikan rujukannya, kemudian row index adalah kolom baris keberapa yang akan kita tampilkan ya dari tabel array tadi. Kemudian ring lookup yaitu berisi true atau false ya. Kalau tadi penggunaan true tadi,
maka datanya harus bertipe data integer atau numerik. Tapi kalau dia false, itu biasanya digunakan untuk data referensinya adalah data string atau teks, ya. Oke, penting penggunaan koma atau semikolon dalam formula disesuaikan pada Microsoft Excel dan konfigurasi bahasa komputer Anda. Ya. Oke, di sini ada contoh soal, ya. Di sini ada nomor peserta, kemudian nama peserta. Di sini ada tabel referensi bahwa, ya, cara bacanya nomor peserta 1 sampai dengan, ya, 1 sampai dengan 2, ya. 1 sampai dengan 2. Jadwal tesnya hari Senin, kemudian ruangnya lab A, jam ujiannya jam 8 sampai jam 10. Nah, untuk nomor peserta 3 sampai dengan nomor 4, maka kita buatnya 1 saja. Ini 3, 5, 7, 9, ya. Tapi kalau misalnya 1 sampai 10 gimana, Pak? Berarti di ini 1, ini langsung ke 11, kemudian ini langsung ke 21. Itu menunjukkan rentang range, ya. Jadi nggak mesti harus 1 titik atau 1 strip 10, bukan, ya. Jadi cukup ditulis 1 gitu. Di sini langsung lompat ke 3. Jadi dia akan membaca data rank, ya. Kemudian jam ujiannya ini jam 8 sampai jam 10. Untuk nomor tes yang nomor 3 sampai dengan nomor 4 itu tempat ujiannya hari Senin, kemudian lab A jamnya jam 10 sampai jam 12, ya. Jadi datanya disusun dari kiri ke kanan, ya. Ini baris pertama, ini adalah nilai referensi yang akan kita bandingkan. Ini baris ke-1, ini nomor baris kedua. Jadi baris ini nanti sebagai hasil outputnya, ya. Jadi kita bisa tentukan mau baris keberapa yang akan kita tampilkan datanya atau outputnya. Oke, langsung masuk ke pembahasan soal. Oke, saya akan hapus dulu, ya. Saya hapus dulu, ya. Jadi kita buat datanya seperti ini, ya. Ada data nomor peserta, nama peserta, hari, ruang, dan jam ujian. Oke, kita buat datanya seperti ini. Kemudian kita buat juga tabel referensi. Yang kita buat seperti ini dulu, ya. Kalau sudah kita buat seperti ini, kita definisikan nama tabelnya, ya. Kita blok, kemudian kita ganti namanya jadwal ujian, ya. Namanya jadwal ujian, ya. Sini saya sudah buat, ya. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Jadi nilai referensinya adalah baris yang pertama. Itu untuk penggunaan VLOOKUP. Kalau VLOOKUP apa? Kalau VLOOKUP dia nilai referensinya adalah kolom yang pertama. Beda, ya, beda penggunaan. Nih. Ini adalah nilai referensinya, sedangkan kalau VLOOKUP di baris yang pertama. Kalau VLOOKUP nilai referensinya adalah kolom pertama. Kapan penggunaan VLOOKUP dan VLOOKUP? Tergantung dari bentuk tabel referensinya, oke? Kita mulai. Untuk menentukan hari ujian tes, ya. Diawali dengan sama dengan VLOOKUP buka kurung. Yang dicari apa? Yaitu kolom nomor peserta. Tabel arraynya apa? Yaitu tabel jadwal ujian. Row index, ya.
Jadi akan kita tampilkan baris keberapa. Nah, karena di sini kita ingin menampilkan harinya, berarti di baris kedua, baris ke-1, baris kedua ya. Jadi di baris kedua. Kita rubah di sini jadi baris kedua ya. Karena kita akan tampilkan data yang akan kita tampilkan adalah data hari ya. Kemudian rank lookup, karena di sini adalah datanya numerik dan berdasarkan data rank, maka yang kita gunakan adalah rank lookupnya adalah true ya. Tutup kurung, enter ya. Oke, kita cek apakah nomor peserta dengan nomor peserta 1, apakah hari ujiannya hari Senin berdasarkan dari tabel referensi. Kita cek. Oke, dari nomor peserta 1 ternyata jadwal ujiannya hari Senin ya. Untuk yang bawah kita double klik saja. Oke, sekarang kita akan menentukan ruangan ujian berdasarkan nomor peserta. Dimulai dengan sama dengan lookup, buka kurung, lookup value-nya apa? Di nomor peserta. Kemudian tabel array-nya yang sudah kita definisikan tadi adalah kolom jadwal ujian. Oke. Karena ini akan yang didata yang ditampilkan adalah ruangan ujian, maka di baris keberapa? Baris ke-3. 1, 2, 3 ya. 3 titik koma. Karena ini data ring, termasuk data ring, maka kita buat datanya true, ring lookupnya true, nilainya true ya. Tutup kurung, enter ya. Yang bawah di double klik. Oke, sekarang kita tentukan juga jam ujiannya. Sama rumusnya, sama dengan lookup value-nya apa? Yaitu kolom A3, value tabel array-nya, tabel jadwal ujian, kemudian row index num. Karena datanya yang ditampilkan adalah jam ujian, maka pada baris keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Baris ke-4 dari tabel referensi. Untuk ring lookupnya kita akan set nilainya true. Tutup kurung, enter. Oke ya. Jadi kapan dipakai true atau false? Kalau true berarti nilai yang akan kita cari itu adalah nilai ring ya, nilai rentang. Jadi misalnya nilai 1 sampai 10 itu berarti nilai ring, maka ring lookupnya kita set true. Tapi kalau dia dalam bentuk teks ya atau string, maka ring lookupnya kita ganti false, exact match, harus persis sama dengan lookup value-nya. Oke. Sekian tutorial pembahasan lookup VLOOKUP. Untuk studi kasus silakan cek link di deskripsi atau dia video yang terakhir.